Bayangkan satu malam yang mengubah seluruh alam semesta, satu kelahiran yang membuat 1000 jin berlari ketakutan, satu cahaya yang begitu terang hingga membutakan mata makhluk gaib yang selama berabad-abad menguasai kegelapan. Malam itu, langit bumi bergetar, bintang-bintang berjatuhan seperti mutiara yang berhamburan, dan seluruh alam raya menyaksikan keajaiban yang tak pernah terjadi sebelumnya. Inilah kisah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggetarkan dunia jin dan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel ini yang selalu menghadirkan kisah-kisah menakjubkan dari sejarah Islam. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Hari ini kita akan mengupas tuntas keajaiban yang terjadi saat kelahiran Rasulullah, sebuah peristiwa yang tidak hanya mengubah sejarah manusia, tetapi juga mengguncang seluruh alam gaib. Sebelum kita masuk ke inti cerita, mari kita bayangkan kondisi dunia pada masa itu. Maka di tahun 571 Masehi adalah kota yang diselimuti kegelapan spiritual. Jahiliyah mencengkeram erat masyarakat Arab, penyembahan berhala merajalela, dan praktik-praktik syirik tersebar di mana-mana. Yang lebih mengerikan lagi, dunia gaib dikuasai oleh jin-jin jahat yang dengan bebas naik ke langit pertama untuk mencuri dengar berita dari malaikat. Mereka inilah yang kemudian menyebarkan ramalan-ramalan palsu kepada dukun-dukun dan peramal di bumi. Jin-jin ini telah berabad-abad lamanya menikmati kebebasan mereka. Mereka bisa dengan mudah menembus lapisan-lapisan langit, mendengar pembicaraan para malaikat, dan kemudian turun ke bumi dengan membawa informasi yang dicampur adukkan dengan kebohongan. Inilah mengapa pada masa jahiliyah banyak sekali dukun dan peramal yang seolah-olah tahu tentang masa depan. Padahal mereka hanya mendapat bocoran dari jin-jin yang mencuri dengar di langit. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merencanakan sesuatu yang luar biasa. Dia akan mengutus seorang manusia terakhir sebagai rasul dan nabi, seorang yang akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan kelahiran manusia istimewa ini akan diiringi dengan tanda-tanda yang begitu dahsyat hingga mengubah tatanan alam semesta. Malam itu, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Aminah binti Wahab merasakan sesuatu yang aneh. Kehamilannya selama ini berbeda dari kehamilan pada umumnya. Tidak ada rasa mual, tidak ada keluhan yang berarti, bahkan tubuhnya terasa lebih ringan dan bercahaya. Dan pada malam yang ditakdirkan itu, tanda-tanda keajaiban mulai bermunculan. Yang pertama kali terjadi adalah gemuruh di langit. Bukan gemuruh petir biasa, tetapi suara yang begitu dahsyat seolah-olah seluruh alam sedang bersiap menyambut sesuatu yang luar biasa. Para jin yang sedang asyik berkeliaran di angkasa tiba-tiba merasakan hawa panas yang menyengat. Cahaya yang tak pernah mereka lihat sebelumnya mulai memancar dari arah bumi. Seorang jin tua yang sudah berabad-abad lamanya menjadi mata-mata langit tiba-tiba berteriak ketakutan. Mata merahnya yang biasanya bisa menembus kegelapan, kini tidak mampu menatap cahaya yang semakin terang itu. Dia berlari mencari perlindungan, tetapi cahaya itu seolah-olah mengejar kemanapun dia pergi. Satu persatu, jin-jin lainnya mulai merasakan hal yang sama. Mata mereka yang terbiasa dengan kegelapan, kini tersiksa oleh cahaya yang begitu menyilaukan. Tapi itu baru permulaan. Keajaiban yang sesungguhnya baru saja dimulai. Saat Aminah mulai merasakan tanda-tanda akan melahirkan, langit tiba-tiba pecah. Bukan pecah dalam arti hancur, tetapi terbuka lebar seolah-olah tirai raksasa sedang disingkap. Dari celah langit itu, turunlah cahaya yang intensitasnya berlipat-lipat dari cahaya sebelumnya. Jin-jin yang masih bertahan di angkasa kini benar-benar tidak berkutik. Cahaya itu tidak hanya menyilaukan mata mereka, tetapi juga membakar tubuh halus mereka. Mereka berteriak kesakitan, suara mereka bergema di seluruh alam gaib. 1000 jin yang biasanya dengan congkak berkeliaran di langit kini berlarian mencari tempat persembunyian. Mereka terjun ke dalam gua-gua terdalam, bersembunyi di balik bebatuan, bahkan ada yang nekat terjun ke dalam lautan hanya untuk menghindari cahaya yang membutakan itu.
Pemimpin jin yang paling kuat, yang selama ini menjadi dalang di balik banyak kesesatan manusia, kini gemetar ketakutan. Dia tahu bahwa sesuatu yang sangat besar sedang terjadi. Cahaya ini bukan cahaya biasa. Ini adalah cahaya yang membawa pesan bahwa zaman kegelapan akan segera berakhir. Zaman di mana jin bisa dengan bebas menipu manusia akan segera usai. Sementara itu, di rumah sederhana Aminah, keajaiban demi keajaiban terus bermunculan. Saat proses kelahiran dimulai, seluruh ruangan dipenuhi cahaya yang lembut namun sangat terang. Cahaya ini berbeda dengan cahaya yang membutakan jin-jin di langit. Cahaya ini hangat, menenangkan, dan dipenuhi dengan aroma yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Seperti campuran dari wangi mawar, melati, dan mus yang paling harum. Para wanita yang membantu persalinan Aminah terpukau dengan keajaiban yang mereka saksikan. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana cahaya itu seolah-olah memiliki kehidupan. Bergerak dengan lembut, menyelimuti Aminah, memberikan kekuatan dan ketenangan di saat yang paling kritis. Dan kemudian, pada saat yang paling dinantikan, lahirlah seorang bayi laki-laki yang akan mengubah sejarah dunia. Tapi kelahiran ini bukan kelahiran biasa. Bayi itu lahir dalam keadaan sudah bersunat, sudah bersih, dan yang paling menakjubkan, dia lahir dengan mata terbuka dan langsung sujud kepada Allah. Detik itu juga, cahaya yang sudah menyilaukan sejak tadi tiba-tiba meledak dengan intensitas yang luar biasa. Ledakan cahaya ini bukan ledakan yang merusak, tetapi ledakan yang menyucikan. Cahaya itu menyebar ke seluruh penjuru alam semesta dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dari Makkah, cahaya itu menjalar ke Madinah, ke Syam, ke Irak, bahkan sampai ke istana Kisra di Persia dan istana Kaisar di Romawi. Di istana Kisra, gempa tiba-tiba mengguncang istana yang megah itu. 14 menara istana runtuh seketika, seolah-olah memberikan tanda bahwa kekuasaan para kaisar dan raja yang zalim akan segera berakhir. Api suci Zoroaster yang sudah menyala selama 1000 tahun tiba-tiba padam tanpa sebab yang jelas. Para pendeta Majusi panik dan bingung, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sementara itu, di seluruh jazirah Arab, berhala-berhala yang selama ini disembah tiba-tiba jatuh tersungkur. Di Ka'bah sendiri, 360 berhala yang mengelilingi Baitullah tiba-tiba roboh serentak. Suara gemuruh dari jatuhnya berhala-berhala itu terdengar hingga ke seluruh Makkah, membuat penduduk yang masih terjaga panik dan ketakutan. Tapi yang paling menakjubkan adalah apa yang terjadi di alam gaib. Jin-jin yang tadinya dengan bebas naik turun langit kini tidak bisa lagi melakukannya. Setiap kali mereka berusaha mendekati langit pertama, meteor-meteor besar menyambar mereka. Meteor-meteor ini bukan meteor biasa, tetapi senjata Allah yang dijaga oleh malaikat-malaikat untuk mencegah jin mencuri dengar. Seorang jin yang masih nekat berusaha naik ke langit bercerita kepada kawanannya dengan suara gemetar. Dia bilang, setiap kali dia berusaha mendekati langit, ada cahaya yang begitu terang hingga membutakan matanya. Dan jika dia memaksa terus naik, meteor-meteor raksasa akan mengejarnya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tidak ada lagi celah bagi jin untuk mencuri informasi dari langit. Inilah awal dari berakhirnya zaman dukun dan peramal. Dengan terputusnya jalur informasi dari langit, para dukun yang selama ini mengandalkan bisikan jin kini kehilangan sumber kekuatan mereka. Ramalan-ramalan mereka tidak lagi akurat, dan perlahan-lahan manusia mulai menyadari bahwa semua itu hanyalah tipuan. Kembali ke kelahiran bayi yang luar biasa itu. Setelah cahaya yang menyilaukan mereda, keajaiban-keajaiban kecil terus bermunculan. Air sumur Zam-Zam yang selama bertahun-tahun surut tiba-tiba meluap dengan air yang jernih dan segar. Pohon-pohon yang sudah lama kering tiba-tiba berbuah, bahkan di musim yang tidak tepat. Hewan-hewan ternak yang sakit tiba-tiba sembuh seketika. Yang lebih menakjubkan lagi, bayi yang baru lahir itu tidak menangis seperti bayi pada umumnya. Sebaliknya, dari mulut mungilnya keluar suara yang indah, seperti sedang bertasbih memuji Allah. Para wanita yang menyaksikannya mengatakan bahwa mereka bisa mendengar dengan jelas ucapan, La ilaha illallah,
yang keluar dari mulut bayi yang masih berusia beberapa menit itu. Kakek bayi itu, Abdul Muthalib, yang sedang melakukan tawaf di Ka'bah tiba-tiba merasakan getaran aneh di dadanya. Dia merasakan bahwa cucu yang baru lahir itu bukanlah manusia biasa. Ada aura keagungan yang terpancar dari bayi itu, seolah-olah dia adalah manusia pilihan yang ditakdirkan untuk sesuatu yang sangat besar. Ketika Abdul Muthalib bergegas pulang dan melihat cucunya untuk pertama kali, dia terpaku. Wajah bayi itu begitu bercahaya, kulitnya putih bersih, dan yang paling memukau adalah matanya. Mata bayi itu seolah-olah sudah melihat seluruh rahasia alam semesta. Ada kebijaksanaan yang terpancar dari mata yang masih sangat kecil itu. Abdul Muthalib kemudian memberi nama cucunya itu Muhammad, yang artinya yang terpuji. Dia tidak tahu bahwa nama yang dipilihnya itu telah disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya, baik Taurat, Injil, maupun kitab-kitab suci lainnya. Nama Muhammad sudah dinubuatkan akan menjadi nama nabi terakhir yang akan datang sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sementara itu, kabar kelahiran bayi istimewa itu mulai menyebar ke seluruh Makkah. Para pendeta Kristen dan Yahudi yang tinggal di sekitar Makkah mulai berdatangan. Mereka membawa kitab-kitab kuno dan membacakan nubuat-nubuat tentang kedatangan nabi terakhir. Ciri-ciri yang disebutkan dalam kitab-kitab itu sangat cocok dengan tanda-tanda yang mereka saksikan malam itu. Seorang pendeta Yahudi tua bernama Yusuf berkata dengan mata berkaca-kaca, "Inilah dia, nabi yang sudah kami tunggu-tunggu selama berabad-abad." Cahaya yang menyilaukan itu adalah tanda bahwa zaman kegelapan akan berakhir. Anak ini akan membawa cahaya kebenaran yang akan menerangi seluruh dunia. Tapi tidak semua orang menyambut kelahiran bayi istimewa itu dengan baik. Para dukun dan peramal yang selama ini mendapat keuntungan dari praktik sesat mereka mulai merasakan ancaman. Mereka tahu bahwa dengan terputusnya jalur komunikasi dengan jin, profesi mereka akan berakhir. Beberapa di antara mereka bahkan berencana untuk menyakiti bayi yang baru lahir itu. Namun Allah telah menyiapkan perlindungan yang luar biasa untuk calon nabinya. Setiap kali ada orang jahat yang berusaha mendekati rumah Aminah dengan niat buruk, mereka akan dihantam penyakit aneh. Ada yang tiba-tiba buta, ada yang lumpuh, dan ada pula yang kehilangan akal sehatnya. Rumah sederhana itu seolah-olah dijaga oleh malaikat yang tidak terlihat. Hari-hari setelah kelahiran Muhammad terus diwarnai dengan keajaiban. Binatang-binatang buas yang biasanya mengganggu penduduk Makkah tiba-tiba menjadi jinak. Bahkan serigala dan hiena yang biasanya berbahaya kini seolah-olah menundukkan kepala setiap kali melewati daerah sekitar rumah Aminah. Para jin yang masih berusaha mencari informasi tentang kelahiran bayi istimewa itu mendapat pengalaman yang mengerikan. Setiap kali mereka mendekati rumah Aminah, tubuh halus mereka seolah-olah terbakar. Ada pagar gaib yang tidak kasat mata yang melindungi bayi Muhammad dari segala macam gangguan makhluk halus. Seorang jin yang sudah sangat tua dan berpengalaman mencoba menggunakan seluruh kekuatannya untuk menembus perlindungan itu. Namun begitu dia menyentuh batas pagar gaib tersebut, tubuhnya langsung terpental jauh dan terbakar hebat. Dia berteriak kesakitan dan berkata kepada kawanannya, "Jangan pernah mendekati anak itu. Dia dilindungi oleh kekuatan yang tidak bisa kita lawan. Dia adalah manusia yang akan menjadi musuh terbesar kita." Kabar tentang kehebatan perlindungan yang menyelimuti bayi Muhammad menyebar ke seluruh dunia jin. Para pemimpin jin dari berbagai benua mengadakan pertemuan darurat. Mereka tahu bahwa kelahiran manusia ini akan mengubah seluruh tatanan dunia. Zaman keemasan mereka dalam menyesatkan manusia akan segera berakhir. Pemimpin jin terbesar, yang nama aslinya tidak pernah diketahui manusia, berdiri di hadapan ribuan pengikutnya. Dengan suara yang penuh kebencian dia berkata, "Manusia yang baru lahir ini akan menjadi ancaman terbesar bagi kita semua. Dia akan membawa ajaran yang akan membebaskan manusia dari pengaruh kita. Dia akan mengajarkan cara untuk berlindung dari gangguan kita. Kita harus bersiap untuk perang yang panjang." Namun ada sekelompok jin yang justru terpesona dengan cahaya yang dipancarkan bayi Muhammad. Mereka adalah jin-jin baik yang selama ini tidak suka dengan kesesatan yang disebarkan oleh jin-jin jahat.
Mereka merasakan kedamaian yang luar biasa ketika cahaya itu menyentuh mereka. Berbeda dengan jin jahat yang merasa tersiksa, jin-jin baik ini justru merasa tenang dan damai. Salah seorang dari jin baik itu berkata, "Cahaya ini bukan cahaya yang menghancurkan. Ini adalah cahaya yang menyembuhkan, cahaya yang memurnikan. Mungkin kelahiran manusia ini adalah awal dari zaman baru, zaman di mana kebenaran akan mengalahkan kebatilan." Sementara itu, di langit, para malaikat bersukacita dengan kelahiran Nabi terakhir. Malaikat Jibril, yang kelak akan menjadi pembawa wahyu kepada Muhammad, turun ke bumi untuk memberikan berkah khusus. Dia menyentuh dada bayi Muhammad dan mengeluarkan segumpal darah hitam. Ini adalah simbolis pemurnian hati dari sifat-sifat yang tidak baik. Malaikat Mikail datang membawa air dari surga untuk memandikan bayi Muhammad. Air surga itu bercahaya dan wangi, memberikan perlindungan ekstra kepada calon nabi. Sedangkan malaikat Israfil datang membawa kain sutra dari surga untuk menyelimuti tubuh mungil Muhammad. Para malaikat lainnya berbaris di langit, menyanyikan pujian kepada Allah karena telah mengutus nabi terakhir ke dunia. Suara pujian mereka bergema di seluruh langit, menciptakan musik yang begitu indah hingga jin-jin baik yang mendengarnya ikut menangis terharu. Di bumi, hewan-hewan pun merasakan kehadiran manusia istimewa itu. Burung-burung beterbangan membentuk formasi yang indah di atas rumah Aminah. Mereka berputar-putar sambil berkicau dengan nada yang merdu, seolah-olah sedang menyanyikan lagu selamat datang untuk sang nabi. Unta-unta yang biasanya sulit diatur tiba-tiba menjadi sangat jinak. Mereka berbaris rapi dan menundukkan kepala ke arah rumah Aminah, seolah-olah sedang memberikan penghormatan. Para pedagang yang menyaksikan pemandangan aneh itu terpukau dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan lebah-lebah yang biasanya menyengat siapa saja yang mengganggu sarangnya kini terbang dengan tenang. Mereka membuat formasi-formasi indah di udara dan menghasilkan madu dengan rasa yang luar biasa manis. Madu yang dihasilkan lebah-lebah itu konon memiliki khasiat penyembuhan yang luar biasa. Keajaiban-keajaiban ini berlangsung selama 7 hari 7 malam setelah kelahiran Muhammad. Selama 7 hari itu, tidak ada jin yang berani mendekati langit. Mereka semua bersembunyi di tempat-tempat terdalam di bumi, menunggu sampai situasi menjadi normal kembali. Para dukun dan peramal di seluruh jazirah Arab kebingungan. Sumber informasi mereka dari jin tiba-tiba terputus total. Ramalan-ramalan mereka tidak lagi akurat, bahkan cenderung meleset jauh. Banyak dari mereka yang kemudian meninggalkan profesinya karena kehilangan kredibilitas. Seorang dukun terkenal di Madinah bernama Satih, yang selama puluhan tahun tidak pernah salah dalam ramalannya, tiba-tiba tidak bisa lagi berkomunikasi dengan jin pembantunya. Jin yang biasanya setia memberikan informasi kini tidak pernah muncul lagi. Satih frustasi dan akhirnya mengumumkan pensiun dari dunia perdukunan. Di tempat lain, seorang peramal wanita yang selama ini dianggap sangat sakti tiba-tiba kehilangan kemampuannya. Kristal bolanya yang biasanya menampilkan visi-visi masa depan kini hanya menampilkan cahaya putih yang menyilaukan. Dia tidak tahu bahwa cahaya itu adalah pantulan dari cahaya yang dipancarkan bayi Muhammad yang baru lahir. Sementara itu, para ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani semakin yakin bahwa nabi yang mereka nantikan telah lahir. Mereka membaca kembali nubuat-nubuat dalam kitab-kitab mereka dan menemukan kecocokan yang luar biasa. Nubuat tentang cahaya yang akan muncul dari Hijaz, tentang berakhirnya zaman dukun, tentang runtuhnya berhala-berhala, semuanya terjadi persis seperti yang tertulis. Seorang pendeta Nasrani dari Najran bernama Bahira yang sudah lanjut usia berkata kepada murid-muridnya, "Kalian harus ingat malam ini baik-baik. Malam ini adalah malam yang akan dikenang sepanjang sejarah manusia. Nabi terakhir yang akan membawa kitab terakhir telah lahir. Persiapkan diri kalian untuk menyambut ajaran yang akan dia bawa." Namun tidak semua ahli kitab menyambut kelahiran Muhammad dengan baik. Ada sebagian yang justru merasa terancam karena mereka tahu bahwa kedatangan Nabi baru akan mengubah tatanan agama yang selama ini mereka kuasai. Mereka khawatir bahwa pengaruh dan kekuasaan mereka akan berkurang.
Beberapa pemuka agama dari kalangan Yahudi bahkan berencana untuk pergi ke Makkah dan mencari tahu lebih lanjut tentang bayi yang baru lahir itu. Mereka ingin memastikan apakah benar-benar dia adalah nabi yang dinubuatkan atau hanya kebetulan belaka. Rencana mereka itu sampai ke telinga jin-jin jahat yang masih berusaha mencari cara untuk menggagalkan misi Muhammad. Para jin ini kemudian berusaha mempengaruhi para pemuka agama tersebut untuk berbuat jahat kepada bayi Muhammad. Mereka membisikkan rencana-rencana jahat dan membakar api kebencian di hati mereka. Tapi sekali lagi, perlindungan Allah begitu kuat. Setiap kali ada orang yang datang ke Makkah dengan niat jahat terhadap Muhammad, mereka akan mengalami berbagai halangan. Ada yang sakit di tengah perjalanan, ada yang ternyata disesatkan, dan ada pula yang tiba-tiba berubah pikiran setelah melihat wajah bayi Muhammad yang begitu bercahaya. Seorang pemuka Yahudi yang awalnya datang dengan niat untuk menyakiti bayi Muhammad, begitu melihat wajahnya langsung menangis terseduh-seduh. Dia berkata, "Tidak mungkin aku menyakiti anak yang wajahnya begitu suci ini. Dia benar-benar nabi yang dinubuatkan dalam kitab-kitab kita. Aku meminta ampun kepada Tuhan karena telah berencana jahat." Keajaiban perlindungan ini membuat para jin semakin frustrasi. Mereka sudah mencoba berbagai cara untuk mendekati atau mengganggu Muhammad, tetapi selalu gagal. Bahkan jin-jin yang paling kuat sekalipun tidak mampu menembus perlindungan yang menyelimutinya. Akhirnya, para pemimpin jin mengambil keputusan untuk mundur sementara. Mereka sadar bahwa untuk saat ini mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap bayi Muhammad. Mereka memutuskan untuk menunggu sampai Muhammad dewasa, berharap perlindungan itu akan berkurang seiring bertambahnya usia. Keputusan para jin untuk mundur ini membuat suasana di alam gaib menjadi lebih tenang. Jin-jin jahat berhenti berkeliaran dan lebih banyak bersembunyi. Ini memberikan dampak positif bagi manusia karena gangguan-gangguan gaib berkurang drastis. Para ibu di Makkah merasa lebih tenang karena anak-anak mereka tidak lagi sering diganggu mimpi buruk. Para pedagang merasa lebih aman dalam perjalanan karena gangguan jin di tengah perjalanan berkurang. Secara keseluruhan, kehidupan di Makkah menjadi lebih damai sejak kelahiran Muhammad. Aminah sebagai ibu Muhammad merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Tidak hanya karena berhasil melahirkan anak yang sehat, tetapi juga karena merasakan berkah yang mengalir terus-menerus sejak kelahiran anaknya. Tubuhnya yang tadinya lemah setelah melahirkan kini justru terasa segar dan berenergi. Air susu Aminah juga mengalami keajaiban. ASI yang dihasilkannya begitu berlimpah dan berkhasiat hingga bayi Muhammad tumbuh dengan sangat sehat dan cerdas. Bahkan ada beberapa bayi lain yang ikut menyusu kepada Aminah dan mereka semua tumbuh dengan sehat dan cerdas juga. Halimah As-Sa'diyah, wanita Baduy yang kemudian akan menjadi ibu susuan Muhammad, mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, dia melihat cahaya terang yang memanggilnya untuk datang ke Makkah. Dia tidak tahu bahwa cahaya itu adalah petunjuk dari Allah agar dia menjadi ibu susuan Nabi terakhir. Ketika Halimah akhirnya datang ke Makkah untuk mencari anak yang akan diasuhnya, dia langsung tertarik kepada bayi Muhammad. Ada aura khusus yang terpancar dari bayi itu yang membuatnya merasa tenang dan damai. Meskipun keluarga Muhammad tidak terlalu kaya, Halimah memilih untuk mengasuh Muhammad. Keputusan Halimah itu ternyata menjadi berkah yang luar biasa baginya. Sejak Muhammad tinggal di rumahnya, segala sesuatu menjadi lebih baik. Kambing-kambingnya yang tadinya kurus, kini menjadi gemuk dan sehat. Susu yang dihasilkan kambingnya berlimpah dan rasanya sangat enak. Padang rumput yang tadinya gersang di sekitar rumah Halimah tiba-tiba menghijau. Rumput tumbuh subur dan segar, membuat ternak-ternak mereka kenyang dan sehat. Para tetangga Halimah heran dengan perubahan yang begitu drastis itu. Yang lebih menakjubkan lagi, sejak Muhammad tinggal di rumah Halimah, tidak ada lagi gangguan binatang buas. Serigala dan hiena yang biasanya mengganggu ternak mereka kini tidak pernah muncul lagi. Bahkan ketika mereka melihat Muhammad, binatang-binatang buas itu menundukkan kepala dengan hormat. Muhammad tumbuh dengan sangat cepat dan sehat. Dalam waktu yang relatif singkat, dia sudah bisa berjalan dan berbicara dengan lancar.
Yang mengherankan Halimah dan keluarganya adalah kecerdasan Muhammad yang luar biasa. Meskipun masih kecil, dia sudah bisa memahami pembicaraan orang dewasa dan memberikan tanggapan yang bijaksana. Suatu hari, ketika Muhammad sedang bermain bersama anak-anak lain di padang rumput, terjadi kejadian yang mengejutkan. Dua orang yang berpakaian putih bersih tiba-tiba muncul dan mendekati Muhammad. Anak-anak lain ketakutan dan berlari meninggalkan Muhammad sendirian. Kedua sosok berpakaian putih itu ternyata adalah malaikat Jibril dan Mikail yang diperintahkan Allah untuk melakukan ritual penyucian hati Muhammad. Mereka membaringkan Muhammad dengan lembut, membuka dadanya tanpa rasa sakit, dan mengeluarkan hatinya. Hati Muhammad kemudian dicuci dengan air zam-zam dan salju dari surga hingga bersih sempurna. Setelah itu, hatinya diisi dengan iman dan hikmah sebelum dikembalikan ke dadanya. Seluruh proses itu berlangsung tanpa rasa sakit sama sekali, bahkan Muhammad merasa sangat tenang dan damai. Setelah ritual penyucian selesai, kedua malaikat itu menimbang Muhammad dengan 1000 orang dari umatnya. Ternyata Muhammad lebih berat, menandakan bahwa nilainya di sisi Allah sangat tinggi. Kemudian mereka menimbang Muhammad dengan 10.000 orang dari umatnya, dan tetap saja Muhammad lebih berat. Akhirnya malaikat Jibril berkata, "Jangan ditimbang lagi. Seandainya kau menimbangnya dengan seluruh umatnya, niscaya dia akan lebih berat." Ini menandakan betapa tinggi kedudukan Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kejadian itu, Muhammad kembali bermain seperti biasa, tetapi ada perubahan yang terasa oleh Halimah. Pancaran cahaya dari wajah Muhammad semakin terang, dan aura kedamaian yang mengitarinya semakin kuat. Bahkan burung-burung kecil seolah-olah tertarik untuk hinggap di pundak Muhammad dan berkicau dengan merdu. Suatu malam, Halimah bermimpi bertemu dengan sosok cahaya yang berkata kepadanya, "Wahai Halimah, kau telah dipercaya untuk merawat manusia yang akan menjadi pemimpin seluruh alam semesta. Jagalah dia dengan baik, karena melalui tanganmu, sang Nabi sedang dipersiapkan untuk misi besarnya." Mimpi itu membuat Halimah semakin yakin bahwa Muhammad bukanlah anak biasa. Dia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang menunjukkan keistimewaan Muhammad. Ketika Muhammad tidur, tidak ada nyamuk atau lalat yang berani mengganggu. Ketika dia bermain di bawah terik matahari, selalu ada awan yang mengikuti untuk memberikan naungan. Pada suatu sore yang panas, Muhammad bermain bersama anak-anak Halimah di padang rumput. Tiba-tiba datang angin kencang yang membawa debu dan pasir. Semua anak berlarian mencari perlindungan, tetapi Muhammad tetap berdiri tenang. Yang mengherankan, angin dan debu itu seolah-olah menghindari Muhammad, sehingga dia tetap bersih dan tidak berdebu sama sekali. Keajaiban-keajaiban kecil seperti ini terus terjadi sepanjang Muhammad tinggal bersama Halimah. Para tetangga mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang istimewa dengan anak yang diasuh Halimah. Mereka sering datang hanya untuk melihat Muhammad dan merasakan kedamaian yang terpancar darinya. Seorang kakek tua di kampung Halimah berkata, "Anak ini memiliki cahaya di matanya yang tidak dimiliki anak-anak lain. Ketika dia tersenyum, hatiku merasa tenang. Ketika dia berbicara, kata-katanya begitu bijaksana meskipun dia masih kecil." Sementara itu, di dunia jin, perpecahan mulai terjadi. Jin-jin yang awalnya bersatu dalam kebencian terhadap Muhammad kini mulai terbagi. Sebagian masih bertahan dengan kebencian mereka, tetapi sebagian lain mulai merasakan sesuatu yang berbeda ketika cahaya Muhammad menyentuh mereka. Seorang jin yang sebelumnya sangat jahat mulai merasakan penyesalan atas perbuatan-perbuatannya. Cahaya yang dipancarkan Muhammad membuatnya sadar bahwa selama ini dia telah berada di jalan yang salah. Dia mulai mencari cara untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Jin-jin baik yang sejak awal tidak suka dengan kesesatan mulai berkumpul dan membentuk kelompok tersendiri. Mereka berharap suatu hari nanti bisa bertemu dengan Muhammad dan belajar darinya. Mereka tahu bahwa Muhammad akan membawa ajaran yang akan memberikan petunjuk tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk jin yang ingin mengikuti jalan yang benar. Pemimpin jin jahat yang merasa terancam dengan perubahan ini semakin marah. Dia mengumpulkan pengikut-pengikutnya yang masih setia dan berkata,
kita tidak boleh menyerah. Cahaya anak itu memang kuat sekarang, tetapi kita harus sabar. Kita akan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Namun rencana jahat mereka selalu gagal karena perlindungan Allah yang menyelimuti Muhammad sangat kuat. Setiap kali mereka berusaha merencanakan sesuatu yang jahat, selalu ada halangan yang tidak bisa mereka atasi. Bahkan komunikasi antar jin jahat menjadi terganggu karena ada kekuatan yang memblokir kemampuan mereka untuk saling bertukar informasi. Di sisi lain, malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menjaga Muhammad bekerja dengan sangat teliti. Mereka tidak hanya melindungi dari gangguan jin, tetapi juga mempersiapkan Muhammad untuk misi besar yang akan diembannya kelak. Setiap hari, malaikat-malaikat itu memberikan ilham dan bimbingan kepada Muhammad melalui cara-cara yang tidak disadari oleh manusia biasa. Ketika Muhammad berusia 5 tahun, terjadi peristiwa yang membuat Halimah memutuskan untuk mengembalikannya kepada ibunya Aminah. Suatu hari, Muhammad tiba-tiba jatuh sakit dengan gejala yang aneh. Tubuhnya panas dingin secara bergantian, tetapi tidak ada tanda-tanda sakit yang jelas. Halimah panik dan membawa Muhammad ke dukun kampung, tetapi sang dukun justru ketakutan ketika melihat Muhammad. Dia berkata, "Anak ini bukan anak biasa. Ada kekuatan besar yang melindunginya. Aku tidak berani menyentuhnya karena takut terkena asap." Sebenarnya, yang terjadi pada Muhammad bukanlah sakit biasa. Itu adalah proses persiapan rohani yang dilakukan oleh malaikat untuk menyempurnakan kesiapannya sebagai calon nabi. Prosesnya memang membuat tubuh Muhammad terasa tidak nyaman, tetapi sebenarnya itu adalah anugerah yang sangat berharga. Setelah 3 hari, Muhammad sembuh total dan bahkan terlihat lebih segar dan bercahaya dari sebelumnya. Halimah menyadari bahwa dia tidak mampu lagi menanggung tanggung jawab merawat anak yang begitu istimewa. Dengan berat hati, dia memutuskan untuk mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Perpisahan antara Muhammad dan Halimah sangat menyentuh. Meskipun Muhammad masih kecil, dia seolah-olah memahami perasaan Halimah. Dia memeluk Halimah dengan erat dan berkata, "Umi Halimah, terima kasih telah merawat aku dengan baik. Suatu hari nanti kita akan bertemu lagi." Ketika Muhammad kembali ke Makkah, Aminah merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Anaknya telah tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, dan memiliki akhlak yang sangat baik. Yang paling membahagiakan Aminah adalah pancaran cahaya dari wajah Muhammad yang semakin terang dan indah. Para penduduk Makkah yang melihat Muhammad pulang juga terpukau dengan perubahannya. Anak yang dulu sudah istimewa, kini terlihat semakin luar biasa. Ada keanggunan dan kebijaksanaan dalam setiap gerak-geriknya yang tidak lazim dimiliki oleh anak seusia itu. Abdul Muthalib, kakek Muhammad, semakin yakin bahwa cucunya adalah manusia pilihan. Dia mulai memberikan perhatian khusus kepada Muhammad dan sering mengajaknya ke Ka'bah untuk melakukan tawaf. Yang mengherankan Abdul Muthalib adalah kemampuan Muhammad untuk memahami makna spiritual dari ritual-ritual yang mereka lakukan. Suatu hari, ketika Muhammad dan Abdul Muthalib sedang duduk di halaman Ka'bah, tiba-tiba sekawanan burung datang dan terbang melingkar di atas kepala Muhammad. Burung-burung itu terbang membentuk pola yang indah, seolah-olah sedang memberikan penghormatan kepada Muhammad. Para penjaga Ka'bah yang menyaksikan kejadian itu terpukau. Salah seorang dari mereka berkata, "Tidak pernah kami melihat burung-burung bertingkah seperti itu kepada manusia manapun. Anak ini benar-benar istimewa." Keistimewaan Muhammad tidak hanya terlihat dari fenomena alam yang mengelilinginya, tetapi juga dari kepribadiannya yang luar biasa. Meskipun masih kecil, Muhammad tidak pernah berbohong, tidak pernah menyakiti orang lain, dan selalu menunjukkan sikap yang santun kepada siapa saja. Anak-anak seusianya sangat suka bermain dengan Muhammad karena dia selalu adil dan tidak pernah curang. Ketika terjadi pertengkaran di antara mereka, Muhammad selalu menjadi penengah yang bijaksana. Solusi yang dia berikan selalu memuaskan semua pihak. Para orang tua di Makkah mulai menjadikan Muhammad sebagai contoh untuk anak-anak mereka. Mereka berkata, "Lihatlah Muhammad, meskipun masih kecil tetapi akhlaknya sudah sangat baik. Kalian harus mencontoh perilakunya."
Yang tidak diketahui oleh penduduk Makkah adalah bahwa Muhammad sedang mendapat didikan langsung dari malaikat. Setiap malam, ketika Muhammad tidur, malaikat Jibril datang dalam bentuk yang tidak terlihat dan memberikan ilham tentang nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan keadilan. Proses pendidikan rohania ini sangat penting untuk mempersiapkan Muhammad menjadi nabi dan rasul. Allah ingin memastikan bahwa calon nabinya memiliki akhlak yang sempurna sejak kecil, sehingga ketika dewasa nanti tidak ada cacat dalam kepribadiannya. Sementara itu, di berbagai penjuru dunia, tanda-tanda kedatangan nabi terakhir terus bermunculan. Di Yerusalem, para pendeta Yahudi menemukan gulungan kitab kuno yang berisi nubuat tentang nabi yang akan lahir di tanah Arab. Nubuat itu menyebutkan dengan detail tentang ciri-ciri fisik, tempat kelahiran, dan tanda-tanda yang akan menyertai kedatangannya. Di Konstantinopel, para pendeta Kristen juga menemukan manuskrip kuno yang menceritakan tentang kedatangan Ahmad, yang akan menyempurnakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Mereka mulai mengirim utusan ke Arab untuk mencari informasi tentang anak yang lahir dengan tanda-tanda ajaib. Di Persia, para pendeta Zoroaster masih bingung dengan padamnya api suci mereka. Mereka berkonsultasi dengan kitab-kitab kuno dan menemukan ramalan tentang datangnya cahaya baru dari arah barat yang akan mengalahkan kegelapan. Mereka mulai menyadari bahwa peristiwa yang mereka alami berkaitan dengan kelahiran seseorang yang sangat penting. Raja-raja dan kaisar-kaisar besar juga mulai mendengar kabar tentang kelahiran anak istimewa di Makkah. Meskipun Makkah hanya kota kecil di tengah gurun, kabar tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi di sana sudah menyebar ke seluruh dunia melalui para pedagang dan pelancong. Kaisar Romawi Heralikus menerima laporan dari mata-mata yang dikirim ke Arab. Laporan itu menyebutkan tentang kelahiran seorang anak yang disertai dengan fenomena-fenomena aneh yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Heralikus yang sudah membaca nubuat tentang kedatangan nabi terakhir mulai merasa cemas. Kisra, Raja Persia, juga mendapat laporan serupa. Dia bahkan mengirim utusan khusus ke Makkah untuk mencari tahu lebih lanjut tentang anak yang konon akan menjadi ancaman bagi kerajaan-kerajaan besar di dunia. Namun utusan-utusan itu selalu pulang dengan tangan kosong karena tidak berhasil menemukan sesuatu yang membahayakan. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa Muhammad memang ditakdirkan untuk mengubah tatanan dunia, tetapi bukan melalui peperangan atau penaklukan seperti yang mereka bayangkan. Muhammad akan mengubah dunia melalui ajaran dan teladan yang akan menyebar ke seluruh penjuru bumi. Ketika Muhammad berusia 6 tahun, terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan dalam hidupnya. Aminah, ibunya yang sangat dicintai, jatuh sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Kematian Aminah meninggalkan duka yang mendalam bagi Muhammad, tetapi juga membuka babak baru dalam perjalanan hidupnya. Sebelum meninggal, Aminah sempat berpesan kepada Barakah, pengasuh setia keluarga mereka, "Jagalah Muhammad baik-baik. Dia bukan anak biasa, suatu hari nanti dia akan menjadi pemimpin yang besar." Aminah juga berpesan agar Muhammad selalu dekat dengan kakeknya, Abdul Muthalib. Kematian Aminah membuat cahaya yang selama ini terpancar dari Muhammad seolah-olah meredup karena kesedihan. Namun para malaikat yang menjaganya segera memberikan penghiburan dan kekuatan. Dalam tidurnya, Muhammad sering bermimpi bertemu dengan ibunya yang memberikan nasihat dan semangat. Abdul Muthalib mengambil alih tanggung jawab merawat Muhammad sepenuhnya. Dia memberikan kasih sayang yang berlimpah kepada cucunya, bahkan melebihi kasih sayang yang diberikan kepada anak-anaknya sendiri. Ada ikatan batin yang sangat kuat antara kakek dan cucu ini. Setiap hari, Abdul Muthalib membawa Muhammad ke Ka'bah untuk melakukan tawaf dan berdoa. Dia mengajarkan Muhammad tentang tradisi nenek moyang mereka, tentang Ibrahim dan Ismail yang membangun Ka'bah, dan tentang pentingnya menjaga kesucian tempat suci itu. Yang mengherankan Abdul Muthalib adalah kemampuan Muhammad untuk memahami hal-hal yang bersifat spiritual dengan sangat cepat dan mendalam. Ketika Abdul Muthalib menceritakan tentang Ibrahim, Muhammad seolah-olah sudah mengetahui kelanjutan ceritanya. Ketika diajarkan tentang doa, Muhammad langsung bisa menghafal dan memahami maknanya.
Suatu malam, Abdul Muthalib bermimpi bertemu dengan Ibrahim yang berkata kepadanya, "Wahai Abdul Muthalib, cucu yang kau asuh adalah keturunanku yang akan menjadi nabi terakhir. Didiklah dia dengan baik dan ajarkan kepadanya ajaran-ajaran yang benar tentang Tuhan yang Esa." Mimpi itu membuat Abdul Muthalib semakin yakin bahwa Muhammad memiliki misi yang sangat besar. Dia mulai memberikan perhatian khusus kepada pendidikan akhlak Muhammad. Dia mengajarkan tentang kejujuran, keadilan, kemurahan hati, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Muhammad menyerap semua ajaran kakeknya dengan sempurna. Bahkan dia sering memberikan pendapat atau pertanyaan yang membuat Abdul Muthalib terpukau dengan kecerdasan dan kebijaksanaan cucunya. Ada kalanya Abdul Muthalib merasa seolah-olah dia yang sedang belajar dari Muhammad. Para pedagang yang datang ke Makkah sering mendengar cerita tentang anak istimewa yang diasuh Abdul Muthalib. Mereka penasaran dan ingin melihat sendiri keistimewaan Muhammad. Ketika mereka bertemu dengan Muhammad, mereka selalu terpukau dengan keanggunan dan kebijaksanaan yang terpancar dari anak sekecil itu. Seorang pedagang dari Syam berkata kepada Abdul Muthalib, "Cucumu memiliki mata yang berbeda dari anak-anak lain. Matanya seolah-olah bisa melihat ke dalam jiwa seseorang. Dan ketika dia tersenyum, hatiku merasa damai." Ketenaran Muhammad sebagai anak yang istimewa mulai menyebar keluar Makkah. Para pemimpin suku-suku Arab lainnya mulai penasaran dan mengirim utusan untuk melihat Muhammad secara langsung. Mereka ingin mengetahui apakah benar ada anak yang memiliki keistimewaan luar biasa seperti yang mereka dengar. Sementara itu, jin-jin jahat yang sempat mundur mulai mencoba lagi untuk mengganggu Muhammad. Namun setiap kali mereka berusaha mendekati, perlindungan yang menyelimuti Muhammad semakin kuat. Malah beberapa di antara jin-jin jahat itu terbakar dan luka parah hanya karena berusaha mendekati rumah Abdul Muthalib. Pemimpin jin jahat yang paling kuat akhirnya menyerah untuk sementara waktu. Dia berkata kepada pengikutnya, "Kita tidak bisa mengalahkannya sekarang. Perlindungan yang menyelimutinya terlalu kuat. Kita akan menunggu sampai dia dewasa dan mungkin perlindungannya akan berkurang." Keputusan para jin untuk mundur ini membuat kehidupan di Makkah semakin damai dan tentram. Gangguan-gangguan gaib yang biasanya sering terjadi kini hampir tidak ada. Para penduduk mulai merasakan kedamaian yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Muhammad tumbuh dalam suasana damai dan penuh kasih sayang dari kakeknya. Akhlaknya yang sudah baik sejak kecil semakin sempurna seiring bertambahnya usia. Dia dikenal sebagai anak yang tidak pernah berbohong, tidak pernah mengecewakan orang lain, dan selalu menepati janji. Ketika berusia 8 tahun, Muhammad harus menghadapi cobaan lain dalam hidupnya. Abdul Muthalib, kakek yang sangat dicintainya, jatuh sakit keras. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib memanggil putranya Abu Talib dan berpesan, "Jagalah Muhammad dengan sebaik-baiknya. Dia adalah amanah yang sangat berharga. Suatu hari nanti dia akan menjadi pemimpin yang besar." Kematian Abdul Muthalib meninggalkan duka yang mendalam bagi Muhammad. Namun Abu Talib, paman Muhammad, dengan setia menjalankan wasiat ayahnya untuk merawat Muhammad dengan sebaik-baiknya. Meskipun Abu Talib tidak sekaya Abdul Muthalib, dia memberikan kasih sayang yang tulus kepada Muhammad. Di rumah Abu Talib, Muhammad tumbuh bersama dengan sepupu-sepupunya, terutama Ali yang kelak akan menjadi sahabat setia dan menantunya. Hubungan antara Muhammad dan Ali sangat akrab, seolah-olah mereka adalah saudara kandung. Abu Talib yang berprofesi sebagai pedagang sering mengajak Muhammad dalam perjalanan dagang. Dalam perjalanan-perjalanan itu, Muhammad belajar banyak hal tentang kehidupan, tentang berbagai suku dan bangsa, dan tentang perdagangan yang jujur. Yang mengherankan Abu Talib adalah kemampuan Muhammad dalam berdagang. Meskipun masih muda, Muhammad sudah menunjukkan kejujuran dan kecerdasan dalam berbisnis yang luar biasa. Setiap kali Muhammad ikut dalam perjalanan dagang, keuntungan yang diperoleh selalu lebih besar dari biasanya. Para pedagang dari suku-suku lain mulai mengenal Muhammad sebagai pemuda yang jujur dan dapat dipercaya. Mereka lebih suka berbisnis dengan Muhammad karena mereka yakin tidak akan ditipu atau dirugikan.
Reputasi Muhammad sebagai pedagang jujur mulai tersebar luas. Dalam salah satu perjalanan dagang ke Syam, terjadi peristiwa yang sangat berkesan. Ketika kafilah mereka singgah di sebuah biara, seorang pendeta tua bernama Bahira melihat Muhammad dan langsung terpukau. Ada cahaya yang terpancar dari Muhammad yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bahira menghampiri Abu Talib dan berkata, "Wahai saudara, anak muda yang bersamamu itu sangat istimewa. Dia memiliki tanda-tanda yang disebutkan dalam kitab-kitab kami tentang kedatangan Nabi terakhir. Jagalah dia baik-baik karena ada banyak orang yang akan berusaha menyakitinya jika mereka tahu siapa dia sebenarnya." Abu Talib terkejut mendengar perkataan Bahira. Dia memang sudah merasakan bahwa Muhammad adalah anak yang istimewa, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Muhammad akan menjadi seorang nabi. Sejak saat itu, Abu Talib semakin berhati-hati dalam menjaga keselamatan Muhammad. Perkataan Bahira ternyata benar. Dalam perjalanan pulang, ada sekelompok orang yang berusaha menyerang kafilah mereka. Namun ketika mereka melihat Muhammad, tiba-tiba mereka kehilangan kekuatan dan tidak bisa melakukan apa-apa. Serangan itu gagal total tanpa ada perlawanan yang berarti dari kafilah Abu Talib. Peristiwa itu semakin meyakinkan Abu Talib bahwa Muhammad berada di bawah perlindungan khusus dari Allah. Dia mulai lebih berhati-hati dalam memilih rute perjalanan dan teman seperjalanan untuk memastikan keselamatan Muhammad. Muhammad yang semakin dewasa mulai menunjukkan sifat-sifat kepemimpinan yang alami. Ketika terjadi perselisihan di antara para pedagang, Muhammad sering diminta untuk menjadi penengah. Keputusan-keputusannya selalu adil dan memuaskan semua pihak yang bersengketa. Reputasi Muhammad sebagai pemuda yang jujur, adil, dan bijaksana mulai tersebar luas di kalangan pedagang Arab. Mereka memberinya gelar Al-Amin, yang artinya yang dapat dipercaya, dan As-Sadiq, yang artinya yang jujur. Gelar-gelar ini melekat pada Muhammad bahkan sebelum dia menjadi nabi. Para pemuka suku Quraisy mulai memperhatikan Muhammad sebagai pemuda yang berpotensi menjadi pemimpin. Meskipun dia tidak berasal dari keluarga yang sangat kaya, kepribadiannya yang luar biasa membuatnya dihormati oleh semua kalangan. Sementara itu, di dunia gaib, perubahan besar sedang terjadi. Jin-jin yang awalnya terbagi menjadi dua kubu, jahat dan baik, kini mulai mengalami perpecahan yang lebih kompleks. Sebagian jin jahat mulai bertaubat setelah melihat keagungan Muhammad, sementara sebagian jin baik semakin yakin bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang akan membawa kebaikan bagi semua makhluk. Seorang jin yang dulunya sangat jahat bahkan datang ke tempat Muhammad dengan niat untuk bertaubat. Namun karena dia tidak bisa menampakkan diri, dia hanya bisa merasakan kedamaian yang terpancar dari Muhammad dari kejauhan. Jin itu kemudian berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan mengikuti ajaran yang akan dibawa Muhammad kelak. Para malaikat yang menjaga Muhammad terus memberikan bimbingan dan persiapan untuk misi besar yang akan diembannya. Setiap malam, dalam tidurnya, Muhammad mendapat mimpi-mimpi yang berisi petunjuk tentang kebenaran, keadilan, dan kasih sayang kepada sesama makhluk. Mimpi-mimpi itu sangat jelas dan nyata, seolah-olah Muhammad sedang mengalami langsung peristiwa-peristiwa yang ada dalam mimpi. Dia bermimpi tentang kehidupan para nabi sebelumnya, tentang perjuangan mereka dalam menegakkan kebenaran, dan tentang tantangan-tantangan yang akan dihadapinya kelak. Muhammad yang semakin dewasa mulai merasa ada panggilan jiwa untuk menyendiri dan bermeditasi. Dia sering pergi ke Gua Hira di Gunung Nur untuk berkontemplasi dan berdoa kepada Allah. Di gua itulah, Muhammad merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Sang Pencipta. Setiap kali Muhammad pergi ke Gua Hira, suasana di sekitar gua itu menjadi sangat tenang dan damai. Binatang-binatang buas yang biasanya berkeliaran di sekitar gunung itu seolah-olah menjauh, memberikan ketenangan bagi Muhammad untuk beribadah. Cahaya yang terpancar dari Muhammad ketika dia sedang bermeditasi di Gua Hira begitu terang hingga terlihat oleh para gembala di kaki gunung. Mereka sering bertanya-tanya tentang cahaya aneh yang muncul dari arah gua di malam hari. Para malaikat yang menjaga Muhammad semakin sering mendatanginya di Gua Hira.
Mereka mempersiapkan Muhammad untuk saat di mana wahyu pertama akan diturunkan. Proses persiapan ini sangat penting karena menerima wahyu pertama adalah momen yang sangat berat bagi seorang calon nabi. Di usia 40 tahun, Muhammad sudah menjadi sosok yang sangat dihormati di Makkah. Dia telah menikah dengan Khadijah, seorang janda kaya yang terkesan dengan kejujuran dan kepribadian Muhammad. Dari pernikahannya dengan Khadijah, Muhammad mendapat dukungan moral dan material yang sangat kuat. Khadijah adalah orang pertama yang benar-benar memahami keistimewaan Muhammad. Dia melihat sendiri bagaimana kehadiran Muhammad membawa berkah dalam hidupnya. Bisnis dagangnya semakin maju, kehidupan rumah tangganya penuh dengan kebahagiaan, dan yang paling penting, dia merasakan kedamaian rohani yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Malam-malam terakhir sebelum turunnya wahyu pertama, Muhammad semakin sering mendapat mimpi yang sangat jelas. Dalam mimpi-mimpinya, dia melihat malaikat Jibril yang akan segera datang membawa wahyu dari Allah. Mimpi-mimpi itu begitu nyata hingga Muhammad merasa seolah-olah dia sedang berbicara langsung dengan malaikat itu. Khadijah yang melihat perubahan pada suaminya mulai merasa bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Muhammad semakin sering menyendiri, semakin khusyuk dalam beribadah, dan semakin sering berbicara tentang keesaan Allah dan pentingnya berbuat baik kepada sesama. Dan akhirnya, pada malam yang telah ditakdirkan, malam yang akan mengubah sejarah dunia selamanya, malaikat Jibril turun ke Gua Hira dengan membawa wahyu pertama. Saat itu, cahaya yang selama 40 tahun memancar dari Muhammad mencapai puncak keterangannya. Cahaya itu begitu terang hingga menyinari seluruh gunung Nur dan terlihat sampai ke Makkah. Para jin yang masih berusaha mendekati langit untuk mencuri dengar kini benar-benar tidak bisa lagi melakukannya. Penjagaan langit semakin ketat, dan meteor-meteor yang menyambar mereka semakin banyak dan dahsyat. Saat malaikat Jibril memeluk Muhammad dan mengatakan, "Iqra," atau "bacalah," seluruh alam semesta bergetar. Ini adalah saat bersejarah ketika wahyu pertama Al-Quran diturunkan kepada manusia terakhir yang diutus Allah untuk menjadi rasul dan nabi. Dengan turunnya wahyu pertama itu, misi Muhammad sebagai nabi dan rasul resmi dimulai. Cahaya yang selama 40 tahun mempersiapkannya kini siap untuk menerangi seluruh dunia melalui ajaran Islam yang akan dia sampaikan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, demikianlah kisah keajaiban kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak hanya mengubah sejarah manusia, tetapi juga mengguncang seluruh alam gaib. Cahaya yang terpancar dari kelahirannya memang membutakan 1000 jin jahat dan menandai berakhirnya zaman kegelapan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa Allah selalu mempersiapkan utusannya dengan cara yang luar biasa. Setiap tanda dan keajaiban yang menyertai kelahiran Rasulullah adalah bukti bahwa dia benar-benar pilihan Allah untuk menjadi pemimpin dan teladan bagi seluruh umat manusia. Mari kita renungkan dan ambil hikmah dari kisah menakjubkan ini. Semoga kita senantiasa mengikuti jejak dan ajaran Rasulullah, dan semoga cahaya Islam yang beliau bawa terus menerangi hati dan kehidupan kita semua. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian merasa tersentuh dengan kisah ini, subscribe untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya tentang sejarah Islam, dan aktifkan lonceng notifikasi.